Sip. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Saya percaya kita pagi hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mengambil satu duduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi dosamu pada saat ini, jikalau itu ada, mari kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta pengampunan daripada Tuhan itu, agar Tuhan mengampuni kita, sehingga pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini boleh betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan Yesus, setiap kehidupan kami ya Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, mari Tuhan bereskan itu di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami siap menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Kita angkat pujian, kuberikan hati Tuhan. Inilah kerinduan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Menyembahmu, selalu
I give you my soul. Thank you, Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my life. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my life. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Somebody now. Somebody now. Engkau yang luar biasa. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu sangat membanggakan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my life. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my love. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Kami mengucap syukur pagi ini ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk duduk di hadirat Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu. Ini hidup kami, ini diri kami ya Tuhan. Kami persembahkan seutuhnya kepadamu. Kuduskan kami semua yang hadir pada pagi ini. Semua Tuhan yang dalam perjalanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sertai. Terpuji nama-Mu. Ibadah kami hari ini Tuhan kuduskan.
dan segala gangguan dalam bentuk apapun daripada pihak-pihak yang lain kami usir tolak dalam nama Yesus. Pekerjaan pemerintah penguasa, penghulu roh jahat di udara kami kan kuasanya kami tolak. Roh-roh kuat, roh-roh najis kami usir tolak di dalam nama Yesus. Nyah dari tempat ini, dan biarlah Tuhan sendiri berkarya kepada kami dari awal tengah sampai pada tamatnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah bersama orang percaya di seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Kita akan masuk ke ruang kesaksian dan pujian. Jika dari jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan kesaksiannya, diberikan kesempatan sambil kita naikkan pujian. Ajar ku berdiam, ajar kami berdiam Tuhan, terus dekati hatimu. Di saat ku berpaling, kami temukan ciptamu Tuhan. Di sana kau menanti kami untuk bawa kami lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Haleluya. Terima tepuk tangan. Terima kasih Yesus. Kau Allah kami yang dahsyat. Dengan kasih Kristus kami minta semangat lagi kami berdoa. Haleluya. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, kau buka cinta.
mau lebih dari apa. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Kau Allah yang sangat mulia, Kau Allah yang sangat sungguh luar biasa lagi Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, seandainya bila mungkin bisa sama tanpa Yesus, maka sia-sia semua pengorbanan Tuhan Yesus. Namun ternyata tak mungkin bisa sama tanpa Yesus. Keselamatan dapat dapat semua itu hanya anugerah. Dan keselamatan tak ada dalam siapapun juga, hanya di dalam Dia. Di bawah pohon langit tidak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali hanya nama Yesus Tuhan. Selamatkan. Dan keselamatan tak ada dalam siapapun juga, hanya di dalam Dia. Di bawah pohon langit tidak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali hanya nama Yesus Tuhan. 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 Haleluya. Yesus Kristus. Amin. Baik, diberikan kesempatan buat kita. Ayo, kepada saudara Fandi, persilakan untuk mempersembahkan pujiannya buat Tuhan Yesus. Kesatuan Keturunan yang ketiga. Bisa pujian dari saya. Dia tahu sama-sama ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
kasih setia Tuhan hanyalah lewat pujian dan penyembahan kita. Amin. Baik, kiranya pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Jika yang sudah mempersiapkan pujiannya, Saudara CB, Luar biasa. iya, ini anak Tuhan yang Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya, sehingga saya boleh bersama-sama dengan Bapak Mama, saudara semua untuk beribadah di tempat ini. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya, bahwa akhir-akhir ini saya mengalami salah satu musibah, yaitu kehilangan barang-barang yang saya miliki begitu. Di mana ada HP yang jatuh dan kemudian autogiling, jadi layarnya sudah bisa digunakan lagi begitu. HP-nya sudah bisa digunakan lagi begitu. Tidak lama begini kartu ATM juga rusak dan kemudian saya taruh di salah satu tempat, jadi amatir. Kemudian beberapa hari kemudian saya lihat begini sudah tidak ada. Saya bilang, wah ini tantanganku apa nih? Kemudian tidak lama begini kunci motor juga hilang. Saya dari rumah ke kampus itu saya lihat kunci motor masih ada. Saya kembali datang, sebentar saya perjalanan itu saya tidak sadar bahwa kunci motor sudah jatuh. Sampai di rumah baru saya lihat begini kunci motor sudah tidak ada. Saya bilang ini luar biasa. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ini salah satu peringatan yang Tuhan berikan kepada saya begitu. Karena selama kehidupan ini saya pikir, sudah sangat hancur begitu. Karena selama ini saya sangat menjauh dari Tuhan begitu. Atas perbuatan-perbuatan yang saya lakukan ini juga sudah apa lagi hancur. Saya bertobat. Perbuatan ini sangat terlalu banyak sekali. Mulai dari SMA saya bertobat, saya melakukan kesalahan itu sampai pada kuliah juga sampai kuliah saya mengulangi lagi dengan hal yang sama. Itu juga saya bertobat lagi dan saya buat lagi, tapi ini adalah salah satu peringatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya ambil keputusan bahwa saya harus bersaksi, karena kalau saya tidak bersaksi setiap hari saya hamba Tuhan terus, pasti hamba Tuhan ini sudah malas dan sudah karena ini hal yang saya melihat sebab ini Tuhan terus begitu. Dan saya juga minta maaf Bapak Pendeta karena setiap dia mungkin telepon saya naik kerja, tapi ya saya HP juga hilang dan saya sekarang dan mungkin hanya itu saja kesaksian dari saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini saya bisa berdiri di sini untuk menyaksikan apa yang saya lakukan itu salah begitu. Dan saya berjanji di depan Bapak Saudara di hadapan Tuhan, satu kesalahan yang saya lakukan itu salah dan saya saya tidak akan mengulangi lagi begitu dengan yang sama. Dan doakan saya buat minta dukungan doa dari Bapak Saudara semua agar hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Saya tidak boleh tergoda dengan hal-hal seperti itu lagi, dengan hal-hal negatif lainnya begitu. Mungkin hanya itu saja. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada. terima kasih buat saudara kita CB yang boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Walaupun CB boleh mengalami sesuatu yang terjadi yang dia tidak inginkan, tapi percayalah di balik semuanya itu Tuhan mendatangkan kebaikan untuk CB lebih dekat lagi datang kepada Tuhan. Ingatlah setiap apapun yang sudah engkau ambil keputusan itu semua Tuhan lihat, Tuhan catat. Jadi CB bukan berjanji kepada manusia, tapi berjanji kepada Tuhan, lakukanlah itu. Baik, kepada hamba Tuhan.
Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita menyanyi. Di sini semua suara-suaranya luar biasa. Saya karena hampir setiap hari berkhotbah, jadi suara agak terganggu. Tapi saya menyanyi satu lagu. Ya. Melayani Tuhan lebih sungguh. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Lagu ini sudah naik di mulut kita ya. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu, denyut nadiku agungkan karya-Mu. Sempurna, sempurnalah kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah hidupku, seluruh kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Oh, dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Biarlah kita semakin sungguh melayani Tuhan tanpa pamrih, karena Yerusalem baru sedang menanti kita. Itulah upaya yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Kita belajar untuk melayani Tuhan lebih sungguh di saat-saat terakhir hidup kita, saat-saat waktu yang Tuhan percayakan buat kita bersama-sama. Tidak menurutkan apapun keadaan kita, Tuhan sayang kita. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah hidupku, seluruh kehendak rencana
Demikianlah pujian kesaksian daripada hamba Tuhan yang boleh memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Baik, kita tutup ruang kesaksian kita. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat sebentar akan dipimpin oleh hamba Tuhan Nona Santi Tanio. Kita sambut dengan pujian. Iya. Sebentar dalam doa syafaat, mohon dukungan doanya KKR penginjilan yang akan dilakukan oleh Bapak Gembala di tempat ini pada tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 15 November ya, November 3 hari. Di Pasar Oeba. Iya. Besok malam pimpin KPI di Pasar Oeba Jemaat ini dari Desa. dari Jemaat Gimit Ebenezer Oeba. Kita terus berdoa buat Bapak Gembala kita agar Tuhan selalu memberikan hambanya kekuatan dan kesehatan. Dan masih banyak lagi pokok-pokok doa yang ada tertera dalam buletin. Doakan pengadaan mobil baru di tahun depan. Ya, kita doakan semua apa yang menjadi kerinduan kita tempat ini, supaya Tuhan Yesus terus boleh menolong dan memberkati kita. Dan juga kita berdoa buat kegiatan Natal kita yang akan terjadi pada tanggal 1 Desember. Selepas ibadah ini kita akan rapat bersama, karena Tuhan Yesus menolong kita. Baik, kita sambut dengan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat, masih ada seorang penolong yang sanggup menolong engkau. Yesus tidak pernah jauh, Dia hanya sejauh doa. Haleluya Tuhan Yesus. Masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus akan pernah jauh darimu.
bagimu. Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh berseru, memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh berseru, memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Kita satu dalam doa berdoa. Sungguh besar Engkau Allah kami. Kami tinggikan dan kami muliakan Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kau Tuhan izinkan kami ada sampai detik ini. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bangun di pagi ini Tuhan, dan kami persiapkan diri kami ada dalam ibadah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami akan mengangkat setiap pergumulan yang ada di tempat ini Tuhan. Namun siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami Tuhan, agar dosa kami tidak menjadi penghalang kami menaikkan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat seminggu lamanya Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Tuhan boleh memimpin kehidupan kami. Tuhan boleh berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan bahwa kami ada di sini untuk menaikkan segala syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Markus di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau terus pakai anak-Mu lebih hebat dan luar biasa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, segala prosedur, segala kegiatan yang akan dijalankan Tuhan, bahkan besok hari akan mengadakan KKR Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Semua terjadi oleh karena kehendak dan campur tangan Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan memenuhi akan kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah dimanapun anak-Mu berada Tuhan, nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dimuliakan. Kami doakan Tuhan buat keluarga daripada hamba-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu Tuhan sebagai kepala keluarga, Tuhan Engkau berkati dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan, Tuhan terus pakai hidupnya secara heran dan luar biasa. Hamba-Mu bersama dengan keluarganya Tuhan, istri dan anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan kesatuan hati, bahkan Tuhan terus menopang kehidupan mereka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Anak-anak dalam pendidikan Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami juga menyerahkan akan setiap pergumulan daripada jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, baik yang
bersekolah Tuhan, baik yang menempuh pendidikan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami setunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka gumuli Tuhan jawab dan Tuhan berkati seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan yang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan Engkau sediakan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami juga menyerahkan akan pembangunan gereja ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan satu bidang tanah bagi kami untuk kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan sediakan bagi kami tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan butuh kesetiaan kami, Tuhan butuh komitmen kami, dan Tuhan butuh kesatuan hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan kami semua sebagai jemaat bahkan gembala yang ada kesatuan hati untuk kami terus melayani Engkau dalam seluruh kehidupan kami yang Tuhan masih berikan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan pelayanan gembala sidang yang akan diadakan di Alor pada tanggal 13 sampai tanggal 15 November nanti Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih akan semuanya dan Tuhan berkarya, pakai hidup mereka untuk menjadi terang dimanapun Tuhan percayakan untuk mereka ada. Dan percaya bahwa Tuhan bahwa mereka Tuhan juga kembalikan mereka dengan penuh sukacita. Mari Tuhan, biarlah banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan akan pimpinan Gereja Kemah Injil Indonesia ini Tuhan, dari yang teratas sampai yang terbawah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tetapkan dan pilih mereka. Tuhan juga berikan kesatuan bagi mereka, agar setiap kepemimpinan mereka Tuhan, mereka menjalankan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Kami taruhkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua prosedur yang dijalankan, semua lembaga-lembaga yang ada Tuhan. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan ini Tuhan. Biarlah semuanya terjadi oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini yang menjadi pergumulan dan ini yang menjadi syafaat kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengar dan sambut doa kami dan jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membacanya secara silih berganti. Ya. 3, 2, 1. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini beraja. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan. Janganlah kamu mabuk pada anggur, karena anggur menimbulkan nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Sama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Firman Tuhan ini akan diuraikan oleh hamba Tuhan Bapak Gembala Sidang. Kita sambut dengan pujian. Engkaulah perisaiku. Walaupun di tengah badai yang menerpa kami ya Tuhan Yesus, kami tidak perlu takut dan cemas ya Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, Engkau
yang menjadi perisai iman kami ya Tuhan. Untuk kami terus percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan sungguh di hadapan Tuhan kita nyatakan bahwa hanya Engkau ya Yesus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan yang menjadi perisai kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku, amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah. Benar Tuhan Yesus. Kami atas kuat Engkau ya Tuhan. Meskipun pada siang nanti sampai kapan Tuhan Yesus, kami selalu setia menanti akan janji-Mu tentang kami. Karena Yesus selalu ku kan berdiri, yes, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bisa berdiri sampai hari ini karena Tuhan Yesus yang menopang kami, menuntun kami, memegang erat tangan dan hidup kami, sehingga kami bertahan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, lanjutan daripada Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Baik, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom.
Kita sampai pada bagian kedua, part 2 dari tema besar kita, yaitu Tuhan pun ingin dimengerti. Pada waktu 2 minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang sama, Tuhan pun ingin dimengerti, part 1. Dan apa yang Tuhan mau supaya kita mengerti? Apa yang Tuhan inginkan kita mengerti dari Dia? Di dalam ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seseorang dikatakan dewasa bukan karena secara fisik. Dewasa yang dimaksudkan di sini adalah sudah sampai pada tingkat pemahaman yang tinggi, tingkat pengertian yang tinggi terhadap sesuatu hal, dan tanggapan-tanggapan terhadap sesuatu di luar dirinya secara positif, itu baru disebut orang dewasa. Demikian juga dengan Tuhan. Kita diajarkan Alkitab supaya mengerti kehendak Tuhan. Tuhan bilang sama jemaat di Efesus supaya mereka juga mengerti kehendak Tuhan. Ini sangat penting. Kalau saudara dan saya sudah mengerti kehendak Tuhan, maka apapun yang kita jalani, walaupun ada begitu masalah demi masalah yang kita lewati, tapi kita menikmatinya. Kita jalani dengan enjoy dan sukacita. Karena kita sudah mengerti apa kehendak Tuhan di balik sebuah keadaan dan peristiwa yang kita alami. Jadi kadang-kadang Tuhan melalui kesalahan kita juga, Tuhan sedang membentuk kita. Amin. Jadi tidak hanya lewat hal-hal baik saja, hal-hal yang tidak baik juga kadang Tuhan izinkan untuk supaya kita dibentuk dan sampai mengerti matang, memahami isi hati daripada Tuhan. Pada waktu lalu saya bicara kehendak Tuhan yang pertama yang harus kita pahami dan mengerti adalah memperhatikan cara hidup kita. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, yaitu orang bijaksana. Kemudian yang kedua adalah kehendak Tuhan supaya kita mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari di mana kita ada adalah hari-hari yang jahat. Waktu harus dipakai dengan baik. Apa itu waktu? Pertama, waktu adalah hidup. Itulah sebabnya kalau kita memboroskan waktu, kita memboroskan hidup. Kita buang waktu, kita buang hidup kita. Setiap menit, detik, jam yang kita buang, itu sedang memboroskan hidup kita menurut Alkitab. Pengertian waktu yang kedua adalah, selain waktu adalah hidup, waktu adalah kesempatan. Setiap kesempatan bisa kita temukan di dalam waktu. Tapi tidak setiap waktu ditemukan dalam kesempatan. Karena kalau kesempatan sudah pergi, tidak akan kembali lagi. Waktu terus berjalan, kesempatan pun terus mengikutinya. Saya kasih contoh. Saya tanya Mama Tamena dulu, karena lebih senior dari kita semua. Ketika Mama lihat kami orang muda, kami masih muda Mama ya, kami orang muda begitu bersemangat melayani, kira-kira apa yang ada di pikiran Mama? Saya boleh menebak pikirannya, seandainya saya muda seperti mereka, ya kan? Pasti saya melayani lebih semangat lagi. Seandainya kalau Papa Tamena bilang, seandainya saya muda seperti Mama Ukari, wah saya akan lebih semangat melayani. Itu seandainya, artinya kesempatan muda sudah berlalu. Tetapi bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat ya. Masih ada second chance, masih ada waktu kedua, kesempatan kedua Tuhan berikan buat kita. Waktu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk beribadah. Saudara, kita ketika melihat di media sosial, jangan hanya melihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora saja, tapi lihat keadaan yang sedang terjadi sekarang. Secara militer, itu setiap negara sedang mempersiapkan militer dan alat-alat perang mereka. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perang dunia ketiga, berarti dunia sudah mau berakhir. Sekarang Indonesia dengan Australia sekarang lagi konflik. Karena sebagian tanah yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu tanah pasir, apa nama itu berpenduduk, ada orang Alor, ada orang Timor, ada orang Rote.
Ada orang Sabu, maka namanya Tirosa. Timor, Rote, Alor, Sabu. Orang Australia bilang apa? Kami tidak akan lepas. Jadi orang Australia mengklaim itu mereka punya tanah. Indonesia bilang tidak, itu kita punya. Jadi Australia berkata, apapun terjadi kami tidak akan mundur. Langsung Jokowi bilang, kalau begitu kita perang. Jadi makanya saya belum KKR di Australia karena kita lihat keadaan ini. Jadi antara Indonesia dan Australia tegang, kita doakan supaya Australia sadar dan serahkan menjadi milik orang. Waktu lalu kan sedikit tegang Malaysia dan Indonesia soal perbatasan juga. Sekarang Amerika dan Rusia lihat Indonesia jadi goyang juga mereka. Karena presiden kecil anak nih. Dia bilang, saya bilang perang-perang. Jokowi geri juga. Jadi Amerika Rusia perhitungkan. Jadi Amerika saja yang negara adidaya, Rusia yang kemarin perondakan Ukraina, Ukraina, itu dengar sikap dari Jokowi, lu nggak ada bunyi juga. Dan ini tentara mereka di negara-negara lain sudah mulai bikin latihan, sudah mulai ciptakan senjata-senjata militer mereka. Berarti kesempatan kita singkat ini. Saya tidak peduli berapa banyak kita. Tapi yang saya doa dan kerinduan adalah saudara, walaupun kita coba berapa saja, tapi gunakan kesempatan ini. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melayani dengan sungguh. Kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini kesempatannya. Tadi malam saya khotbah di Persekutuan Bahtera Mantasi. Itu saya bilang, saudara, apakah Anda yakin besok pagi masih bisa lihat matahari? Kesempatan tidak akan terulang kembali. Jadi mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan sungguh. Karena waktu adalah kesempatan. Dan terakhir, waktu adalah catatan. Tuhan punya alat yang canggih mencatat semua perbuatan kita. Dan kelak itu akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman terakhir. Sudah dijelaskan panjang lebar pada 2 minggu yang lalu. Hari ini kita masuk bagian kedua. Apa kehendak Tuhan yang perlu kita mengerti? Di dalam ayat 18 dikatakan, mari kita baca sama-sama ayat 18. 2, 3 mulai. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kehendak Tuhan ialah supaya kita penuh dengan roh. Ini penting sekali, saudara. Kalau hidup kita tidak dituntun oleh roh, kita tidak tahu akan jadi apa kita. Karena roh dan pengurapan itu yang mengajarkan kita hal-hal yang baru. Roh itu akan mengajarkan kita tentang Yesus Kristus. Roh itu akan membuka wahyu-wahyu yang terselubung. Rahasia-rahasia Alkitab dibukakan oleh roh itu sendiri. Maka kita harus penuh dengan roh. Roma pasal 8 berkata, orang yang dipimpin oleh roh itu adalah disebut anak-anak Allah. Dipimpin oleh roh artinya dikuasai oleh roh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Orang minum anggur sampai mabuk, minum minuman keras sampai mabuk. Itu dia pengajaran tahu. Tidak pernah orang mabuk pergi lurus pulang lurus, tidak. Pergi lurus pulang bengkok sampai salah masuk rumah. Bahkan tidur di kol. Mengerikan sekali. Siapa pernah mabuk sampai segitu? Ya Pak ya. Jadi ketika sudah mabuk, maka orang bilang, oh saya mabuk, saya tidak sadar. Bukan tidak sadar, itu omong kosong. Dia sadar, tapi tidak bisa lagi mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan kata-kata. Tidak bisa mengendalikan tubuh karena sudah berat sebelah 80-10. Amin. Jadi ada yang bilang, saya minum tidak sadar. Omong kosong. Tukang tipu. Dia sadar tapi tidak bisa mengendalikan diri. Sampai lihat nenek-nenek dipikirnya istri. Hai sayang. Tahu-tahu nenek koli yang berdiri. Kurang ajar, lu pikir saya siapa? Jadi seseorang dipenuhi Roh Kudus bukan tidak sadar diri.
dia dikendalikan oleh roh itu. Dan apa tanda-tanda orang dipenuhi roh? Alkitab berkata di sini di dalam ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi salah satu tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tidak ada beban, tapi tidak over juga ya. Ini ada over protektif. Dia nyanyi sampai lompat sampai terkait di plafon, lupa tuh. Dia bersemangat, dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Tidak perlu worship, dia bilang angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan. Jangan sendiri dia angkat tangan. Jangan sendiri dia katakan haleluya. Jangan sendiri dia tergerak memuji Tuhan. Jadi mari kita di dalam ibadah kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Menyanyi yang terbaik buat Tuhan. Saya mulai ciptakan lagu-lagu baru. Sekarang terakhir saya lagi bikin tapi versi anak band. Itu yang cocok nyanyi itu Fanny dengan Galang dan Regen yang cocok nyanyi. Oh Rian ya. Itu Rian dan Regen. Galang dan Regen. Itu yang mereka nyanyi cocok tuh. Itu bagus sekali. Kemarin saya kira saya kasih dengar di Galang tapi di Rian tapi tidak. Oh. Rian. Kita mau KKR di Atu tuh. Jadi baliho naik, fotonya Yoram di situ. Ya special performance. Ya. Yoram Adrian dalam kurung Justin KW. Justin balik pulang. Itu akan dilakukan tanggal 13 sampai 15 November di lapangan Kecamatan Alor Tengah Utara yang bisa muat di atas 5.000 orang. Kita akan lakukan di sana. Kalau yang bikin lapangan dekat rumah saya di Petland itu sekitar 1.500 orang bisa muat. Jadi nanti saya harap Natal kita tanggal 1 Desember itu kita tidak bikin kaku seperti biasa, tapi ada performance dari Fanny, dari Rian, dari siapa lagi yang suaranya bagus perform gitu. Solo atau pokoknya nanti mau masuk acara, mulai acara Natal siapa menyanyi oh Holy Night. Fanny kan kalau dia menyanyi luar biasa. Itu masih masuk bakat Tuhan kasih ya. Kalau Santi gimana kalau nyanyinya? Oh. Jadi gak apa, tunjukkan ekspresi lo, tunjukin merahmu. Walaupun di teras tidak peduli, kita kasih performance yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau orang Roh Kudus penuh di hatinya, dia tidak peduli. Rasa malu, urat malu sudah putus. Amen. Dia akan nyanyi buat Tuhan. Sambil kerja, sambil di motor, di mana dia nyanyi untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang yang rohnya sudah beres, Roh Kudus masuk dalam dirinya, menyatu dengan roh itu. Luar biasa, dia mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau pasti dia tahu. Dan karena sudah satu roh dengan Tuhan, ada apa-apa yang mau terjadi, Tuhan pasti kasih ingat. Sebenarnya saya, ibu dan juga beberapa teman Rian dan beberapa teman itu kami harusnya berenang gratis di pertama harusnya berenang juga di Cantika. Kami sebenarnya berangkat juga tanggal 24 itu. Karena KKR-nya tanggal 25 sampai 27 Oktober di lapangan Bebo. Jadi kami sudah persiapan mau berangkat. Tiba Pak Pecamat ini Bel, Pak Pendeta, karena ada surat perintah dari Bupati kami harus melantik penjabat desa tingkat kecamatan, maka KKR kita ditunda ke bulan November. Jadi kami tidak jalan. Pas kami tidak jalan, Cantika terjadi tragedi yang luar biasa. Ya, nanti di akhir dan khotbah kita berdoa untuk korban dan keluarga dari tragedi Cantika 77 ini, supaya yang
sudah dipanggil Tuhan, keluarga diberi kekuatan penghiburan, yang hidup, yang masih trauma supaya Tuhan pulihkan mereka. Jadi hari ini Cantikan, 2 hari kemudian saya bikin lagu ya, Tragedi Cantikan 77 Alor. Saya bikin dan sudah dikirim linknya kemana-mana. Ya. Jadi ada yang tanya, Pak Pendeta, Bapak bikin video begitu, ini kan sangat sadis sekali. Apa sudah minta izin di korban dan keluarga kalau posting video? Ini orang pas naik Facebook semua minta izin orang. Ini di Facebook semua orang pas naik, yang ngeri-ngeri ini ada Facebook yang kita ambil. Kalau begitu tuh Facebook supaya orang jangan, ya semua harus minta surat izin bagaimana? Kita kan maksudnya bukan mau menghina orang, bukan ketawa-ketawa. Ini lagu kita edit dengan baik-baik supaya ada kenangan itu kan. Bukan tujuan untuk apa. Ini Cantikan 77 ini tidak seberapa. Badai Seroja itu yang lebih sadis. Itu saya bikin lagu Badai Seroja, orang tidak komplain sampai hari ini. Karena tujuan kita bukan mau bikin susah orang, itu kan kenangan. Rupanya kita punya kawan Roy juga ya. Roy juga ikut. Ajak Fandi katanya ya. Ya. Saya berharap hari ini Roy datang. Tadi pagi saya kontak dia tapi nomor tidak aktif. Saya berharap dia datang supaya kita doakan pemulihan itu, trauma-trauma itu. Saya tidak ada punya tendensi dan pikiran lain. Tuhan punya berbagai cara untuk ya, mengurus setiap orang. Kalau ada yang meninggal memang sudah saatnya. Tapi kalau ada yang masih selamat, puji Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita penuh dengan Roh Kudus agar kita bisa mengerti, memahami kehendak Tuhan. Kemudian ayat 20. Mari baca sama-sama ayat 20, 2, 3 mulai. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kehendak Tuhan selain dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga harus selalu mengucap syukur atas segala sesuatu. Saya bangga dengan UCB hari ini. Bagi saya, dia sudah mulai naik satu tingkat di dalam proses kerohanian. Tidak ada orang yang berani bersaksi seperti UCB. Walaupun dalam kesaksian matanya berkaca-kaca, tapi percayalah apa yang disaksikan hari ini sebagai bentuk ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi kalau saya mengucap syukur dan apa yang terjadi dalam hidup ini, percayalah, aib Tuhan ganti 2 kali lipat. Ini kemarin HP rusak merek apa? Hah? Redmi. Siapa tahu Tuhan ganti iPhone. Iya tuh. Ini kesaksian ibu punya HP hilang. Itu Oppo berapa itu? Hilang, stres. Kayak beli konter mau lihat-lihat HP yang ada yang murah-murah kita mau ambil lagi. Nah, sampai di situ anak Tuhan orang Kenegir juga dari Rote. Dia bilang, hilang. Wah. Oh iya. Lalu kita lihat HP. Nah, tiba-tiba dia datang. Ibu mau pilih yang mana ini? Maksudnya ini ada Vivo ini mau yang mana? Tidak, ini ada bomber kita. Tidak, ini mau yang mana? Lihat. Harus diangkat Vivo yes. Hah? Vivo 20. Vivo 20. Lalu kemudian dia panggil, Mbak, sini. Tolong bikin. Jelaskan ke ibu kepala saya. Jelaskan. Kami bingung saja maksudnya apa begitu. Iya. Lalu Pak, mari duduk. Ditaruh itu HP Vivo berapa? Harga berapa itu? 2.200.000 ya. Di depan mata kita dihitung uang merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 22 lembar dikasih keluar. Saya berapa? Lunas ya? Lunas. Kasih lunas itu lunas. Sudah. Ibu insaf berpuluhan buat ibu. Bayangkan. Oppo hilang ganti Vivo 20. Itu Oppo yang biasa. Saya beli di Manado kalau tidak salah. Itu sebenarnya harga 1.800.000 di Manado. Tapi Tuhan ganti dengan 2.200.000. Amin.
Dan tepuk tangan nanti dapat HP bagus. Jadi saya ngomong begini bukan karena cerita pengalaman orang lain, pengalaman sendiri saya. Jadi kalau kamu sudah bersaksi dan betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah Tuhan pasti ganti lebih dari itu. Tuhan pasti kirim berkat. Makanya rahasia di berkat itu ada di mengucap syukur. Mengucap syukur atas dalam segala hal atas nama Yesus. Baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, sehat ataupun sakit, tetap mengucap syukur. Itu rahasia yang menggugah hati Tuhan. Dan Tuhan akan membuka berkat untuk kita. Jadi mengucap syukur. Antara proposal pergi ditolak pertama, Tuhan terima kasih proposal ditolak. Yang kedua ditolak sampai hampir 5 kali. Tadi satu anak kesana Facebook, status Facebook, ya dia sudah di yudisium atau wisuda. Dia bilang ini kenangan 5 kali proposal ditolak. Tapi hanya anugerah Tuhan tembus lagi yang terakhir. Begitu saudara-saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Kami di sini jadi kami di sini tidak kerja apa-apa. Bukan berarti tidak punya kemampuan kerja. Ibu pernah bikin gorengan, Blados. Pernah betul saya kita buka gorengan, buka pangkas rambut. Terus sekarang tidak bunyi di mana semua. Pernah coba, habis-habisan. Kita hampir habis belasan juta. Tapi tidak jadi semua. Gerobak gorengan kami beli itu 2,3 tapi semua tidak jadi. Akhirnya kami jual kembali 1.500.000. Itu orang berpanjar 500. Semua 3 tahun ini belum lunas ini. Kami melihat bahwa Tuhan mau ajar kamu tuh khusus untuk itu. Nanti Tuhan akan kirimkan berkat. Akan saya dibawa keputusan kita berdoa mengucap syukur. Kita jalani apa adanya hidup kita dan pelayanan. Sampai hari kami jalan, kami hidup sampai hari ini. Anak 4 orang, ya. Yang sekolah 3 orang. Nah anak 4 orang, lalu bapak mama tidak pernah punya kerja apa-apa. Hanya melayani Tuhan saja. Tapi ya, Tuhan curahkan berkat. Jadi kita semua tidak sama ya, beda-beda kita. Jangan saudara bilang, baik, gembala tidak kerja, maka kami tidak kerja. Dengar, saya melayani pekerjaan saya. Dari melayani ini saya hidup. Dari melayani ini saya diberkati. Dari melayani ini sampai ke jas. Dari melayani sampai ke dasi. Dari melayani ini dapat keyboard. Dari melayani nanti Tuhan kirim auto baru lagi toh. Gitu kan? Ini bekerja. Tiap malam saya pikir bekerja untuk Tuhan. Jadi percayalah, mengucap syukur saja, maka Tuhan akan melimpahkan berkat untuk kita. Dan yang terakhir kehendak Tuhan, sama-sama ayat 21, 2-3 mulai. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tuhan mau supaya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh tikam kawan dari belakang. Kau kawan karibku lebih dari saudara, tapi kau seperti pagar makan tanaman. Jadi mari kita baku jaga. Kita yang kecil ini baku jaga. Kalau bukan kita yang baku jaga, siapa lagi yang mau jaga kita? Mari baku jaga hati, saling menghargai satu dengan yang lain. Maka setiap status saudara, status itu diperhatikan dengan baik. Jangan kasih naik status sama aneh-aneh. Jangan kasih naik status sindir orang. Jangan ya. Kasih status yang baik. Carilah diri kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Jangan saudara kasih naik status. Percuma. Kita khotbah sama saja. Percuma. Lu pendeta sama saja. Lu pendeta, tapi pendeta siapa yang dimaksudkan? Jangan kita sindir-sindir orang, tidak baik. Omonglah kebenaran. Lalu setelah kasih naik status, orang komen, kok bicara begitu? Lalu mereka balas. Memang kalau kita omong kepada orang banyak yang tidak suka. Bukan banyak tidak suka, tapi cara kita itu. Ini harus berubah. Mari kita saling merendahkan diri satu dengan saling dengar. Kita semua ini adalah pemimpin. Amin. Kita semua adalah pemimpin. Dan di dalam gereja ini ada juga pemimpin yang dikasih otoritas oleh Tuhan. Kita semua sama.
Tapi demi keteraturan pelayanan kita, maka harus ada yang diberi otoritas untuk memimpin. Untuk sementara waktu, saya bilang sementara waktu ini, Tuhan memberi saya otoritas untuk memimpin pintu elok. Nanti berikut ada yang diberikan otoritas lagi. Jadi misalnya ada hal-hal yang saya bicarakan, saya ungkapkan dan tidak sesuai dengan hati, datang bertemu dan ngomong dengan saya. Jangan begitu hilang lalu kasih status. Orang pernah kasih status, memang lu sendiri pemimpin, lu siapa memang itu, tapi saya tidak balas itu status sampai hari ini. Tidak pernah saya balas. Orang ancam-ancam, saya tidak pernah balas. Saya balas dengan doa. Saya kunci pintu, saya berdoa. Tuhan, kalau saya telah berdosa dan mengakibatkan orang itu menaikkan status, saya minta ampun pada Tuhan. Begitu. Saya berusaha menghargai orang lain. Saya berusaha menjaga hati dan perasaan orang. Makanya kalau ada yang saya tegur, kadang-kadang saya datangi. Ayo minta maaf kalau ada salah ya. Dan kalau sebegitu, itu hati datang, kadang-kadang saya bisa neteskan air mata. Saya rangkul dan peluk. Minta maaf ya kalau ada salah. Kalau terlanjur salah bicara. Karena saya berusaha jaga hati kita semua. Kalau kita yang kecil tidak mau jaga hati, bagaimana kita menjadi besar? Oleh karena itu, inilah kehendak Tuhan. Untuk kita renungkan jemaat pintu elok, kehendak Tuhan yang pertama adalah mulai hari ini, perhatikan cara hidup kita. Tidak usah kepo dari orang lain pun. Kepo dari kita sendiri. Lihat diri kita sendiri. Kedua, kehendak Tuhan supaya kita pergunakan waktu yang ada. Saling kasih ingat saling kasih ingat. Ingat gereja, ingat WA, bel, apa segala ya. Jadi mohon saudara-saudara punya HP itu diaktifkan supaya ketika kita bisa bantu untuk konfirmasi ada kegiatan-kegiatan pelayanan apa. Dan tolong supaya nama yang masih aktif di grup itu supaya komen kalau kita informasikan sesuatu. Karena saya sudah rencana, saya melihat beberapa orang yang tidak aktif karena akan kasih keluar dari grup. Begitu. Jadi tolong di komen, oh terima kasih Pak, terima kasih, begitu supaya kita tahu ada orang hidup di sini. Ini kan tidak ada komen, ini jangan sampai ada soal marhum, ini tidak tahu. Jadi grup jangan setia. Ketiga, kehendak Tuhan ialah supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Keempat, kehendak Tuhan supaya kita selalu mengucap syukur. Dan yang kelima, kehendak Tuhan adalah supaya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari baik yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Jauh daripada sempurna, tapi Roh Kudus akan menyempurnakan dalam hati dan batin kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati dan roh kami, sehingga kami begitu bersemangat dan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Baik. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dengan kasih Kristus, minta kesediaan daripada Ibu Tameno, pimpin kita dalam doa persembahan. Nona Eca dan depan untuk menjalankan kantong persembahan. Berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami naikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau adalah pohon kehidupan kami, pohon keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan sudah hadirkan kami semua hadir di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu, mendengar firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami selanjutnya. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan
Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan padamu dan berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Allah. Tuhan berkatilah kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian berkat anak cucu. Baik, salam. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan kegiatan kita sepekan. Nanti boleh diri saudara. Hari Minggu ibadah umum kita yang pertama di tempat ini jam 8 pagi dan ibadah umum yang kedua jam 3 sore di Neposaka, ya, di sana. Jadi bagi jemaat yang tidak sempat ikut ibadah pagi, saya ikut ibadah kedua, ibadah sore di Nairobi. Kemudian hari Jumat ada Jumat ceria di Neposaka. Kemudian Sabtu ada Sabtu ceria di tempat ini. Ada doa dan latihan pada pukul 6 sore. Jadi yang melayani khususnya WL Singer, pemain musik harus ada latihan dan doa bersama. Yang melayani sebentar di Neposaka, khotbah Bapak Anis, WL Nona Santi, doa syafaat adalah Nona Sarah sebentar di Oilomi. Dan ada gitar, Sarah bisa main gitar, jadi ada bawa gitar. Dan kakak saya bisa main gitar, bisa. Ya, kita doakan supaya Tuhan tolong. Rencana untuk ambil sebidang tanah di sana pun kita doakan supaya Tuhan Yesus campur tangan. Kita berdoa untuk Natal kita tanggal 1 Desember, nanti mulai minggu depan kita akan taruh kotak Natal. Jadi kebutuhan dana kita itu kurang lebih 5 juta rupiah untuk Natal kita. Ya, kita mau bikin yang terbaik untuk Tuhan dan kemuliaannya. Jadi mari dukung dalam doa. Selain kota tapi ada jemaat yang tergerak, bukan beberapa nilainya, tergerak, bisa doakan dan
hari Minggu bisa bawa datang untuk masuk di kotak khusus Natal, ya, kotak khusus Natal. Baru nanti November akhir baru kita hitung ada berapa begitu. Kebutuhan kita sekurang-kurangnya 3 juta rupiah, sebanyak-banyaknya 5 juta rupiah, karena pasti orang akan banyak di sini. Kita bikin di sini, tidak bikin kemana-mana. Kita bikin di sini dan kita undang tetangga-tetangga yang ada untuk hadir sama-sama, gitu ya. Baik, puji Tuhan. Yang bertugas minggu depan, yang worship leader, Ibu lagi ya, karena kita perjamuan ya, perjamuan. Itu lagu-lagu NKI semua. Jadi kita hari ini ibadah kita liturginya LMD, artinya liturgi model 2. Model 2 itu kontemporer. Nanti minggu depan itu model 1, yaitu tradisional, yaitu semuanya lagu nyanyian kemenangan iman. Nanti di antara minggu pertama, minggu terakhir itu ada bisa dicampur tradisional maupun kontemporer atau juga kontekstual, lagu-lagu daerah dimasukkan. Dan sebentar habis ibadah ini jangan pulang dulu, kita duduk untuk bicara sedikit tentang Natal, kegiatan apa yang mau kita lakukan, karena kita mau bikin kalender. Jadi sebentar habis ini, hari pertama yang kita lakukan adalah kita foto bersama. Jadi rambut yang belum rapi segera rapikan setelah ibadah ini, karena kita mau bikin kalender. Foto-foto ini kan naik di kalender dan ini akan keliling di seluruh Nusa Tenggara Timur, kita kirim ya. Jadi persiapkan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Demikianlah beberapa informasi yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan kita menaikkan pujian. Engkau alasanku hidup. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Tiada satu pun dapat kubanggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Pegangkan terus tangan kami ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan Yesus berjalan jika Engkau tidak ada bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan hidup. Hidup karena anugerah-Mu. Semua karena cinta.
Jemaat kekasih, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah hamba meletakkan namamu Yahweh Elohim yang kami kenali dalam Yesus Kristus Tuhan atas umatmu pada siang hari ini. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus hamba berdoa. Surga dan bumi, surga dan bumi, pujilah dalam dusun dan kurnia. Seluruh makhluk puji terus Bapa dan Roh Kudus. Amin. Coba harus bangun untuk bersatu. Baik, mari kita selesai. Salam. Saya lupa tadi singer ya. Jadi minggu depan singer itu Nona Santi dan Sarah. Ya. Terus yang jalankan persembahan Indri. Nanti ada persembahan Kakak Yoko. Yang main musik Kakak Regen. Fani. Baik. 1, 2, 3. Salam. Kita foto dulu bersama-sama dulu ya. Beresin. Kan